Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Huda Gurun Laweh ya. Yang sama kita hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sama-sama kita memperbaharui rasa puji dan syukur kita kepada Allah yang pagi ini telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Baik berupa nikmat sehat ya, maupun berupa nikmat kesempatan hadir di sepanjang jalan tadi Bapak Ibu ya. Masih terlelap dalam mimpi-mimpi indah. Ternyata awak jago telah mempersiapkan diri untuk kemudian menghambakan kepada Sang Khalik yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua amal ibadah kita diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan, mohon izin untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini dengan tema kepemimpinan dalam Islam. Insyaallah Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan memilih, menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri kita. Gadang pengaruhnya Pak, pemimpinan kan kita pilih kok terhadap kehidupan awak. Kalau ada orang yang beranggapan bahkan pernah mengungkapkan kalimat siapapun yang akan menjadi presiden, siapapun yang akan jadi gubernur, siapa saja yang akan jadi wali kota, ndak ada pengaruhnya kambo dan ambo kawan tu iko jonya. Itu ungkapan nan paling salah. Kita coba membuktikannya Pak. Tapi minta maaf Bapak Ibu di. Mengkau itu yang pertama, ambo tidak berada pada ranah berkampanye dalam tanda petik ya. Ambo bukan pasangan calon legislatif, bukan tim sukses juga bukan. Profesi ambo adalah pendidik ya, di Yayasan Azkia Sumatera Barat.
Kita membuktikannya nanti secara real Bapak Ibu ya. Jadi izin mohon maaf itu yang pertama. Yang kedua minta maaf Bapak Ibu. Jika dalam kondisi realnya nanti ada pihak-pihak mohon maaf terutama jamaah yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, itu adalah sesuatu yang mungkin ya Bapak Ibu tidak dalam ranah yang mesti yang sampaikan. Apa contohnya dalam hal yang paling ketek? Ada ungkapan, pernah anda ibu terangkan, ambo samo saja, si anu na jadi presiden, si anu na jadi wali kota, si anu na jadi gubernur, ya ambo samo ya, ko jadi ambonya. Pernah mungkin mendengarkan kalimat itu? Nah, jadi kalau pernah Bapak Ibu, mari kita cari betul enggak kalimat seperti itu? Kita cari yang paling ketek Bapak Ibu. Kepemimpinan itu dalam ranah yang paling sederhana, yang paling ketek skopnya sia jadi pemimpin. Dalam rumah tangga siapa Bu? Suami. Kalau suaminya elok, suaminya bertanggung jawab, bahagia ada istrinya. Bahagia kan? Betapa banyak rumah tangga yang disudahi, baik yang ditinggal tidak tentu arah, maupun kemudian berakhir di pengadilan, disebabkan apa? Faktor paling dominannya adalah karena tidak ada rasa tanggung jawab dari seorang pemimpin di situ. 5 tanggung jawabnya suami itu Bu. Berapa Bu? 5. Anak pertama Bu, bagi makan ke anak istrinya. Itu tanggung jawab suami. Bahagia makan. Yang kedua, membelikan pakaian untuk penutup auratnya. Dan ketiga Bu, membuatkan rumah, menyediakan tempat tinggal untuk bertaduh bagi keluarganya. Dan sampai mengajarkan agama untuk dididikkan kepada anak dan istrinya. Yang kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian. Alimu tu Pak, tu wajib tu. Talakik dan sunnah-sunnah lain. Jadi ibu-ibu, kalau nanti mencari calon menantu nanti interview lah dulu ya. Duduk kan jadi muka awak kan. Atu tanya kenyo. Iyo wang kababini jo anak ambo. Iyo ma gitu ya. Ma tanya cik di, bara kewajiban dalam rumah tangga tu ya. Kalau nak pandai nyo suruh nyo pulang dulu Bu. Datang bulan cik lai, bawa laptop, pakai fokus, presentasikan muka awak. Jenazah menerima saja, datangnya joro dampik, bong parfum menyengat, ya, apa terletak iPhone loh, awak lah tinggi jauh je menjadi ni, kironya pinjam sedolah Pak. Dan nak katanya anak awak je kan, kena menikah tu kan bukan sesuatu yang sesaat, lapis sasak saja nyusul tinggal, kan tak berarti itu loh. Keselama-lamanya. Begitu selesai ijab kabul, pindah kepada tanggung jawab dari ayah, dari suami ibu kepada beliau untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, itu kewajiban dalam hal skala yang ketik saja. Kalau tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, berpengaruh tu. Betapa banyak ibu-ibu gini yang tidak namuh menghargai suaminya. Bapak itu sudah lawak diciptakan dari tulang rusuk Ustaz. Kini dah jadi tulang punggung lawak lagi je. Awak lah kerajonya yang selai je. Tenaganya masih kuat, inyo masih mampu. Ndak amuh hanya kerajo je. Di rumah merabo-rabo, tibo lambek kopi, nyo marara ke belakang je. Keciknya buat kopi sila kerajo tiap hari dia kan. Itu skala yang paling kecil. Naikkan dari itu Bu. Mohon maaf ibu-ibu. Tapi mohon maaf sekali main, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau ranahnya Pak RT jo Pak RW sekoi atau RT RW sekoi yang di kota Singguang lori kaji ambo koi. Ambo dapat mencari kejadiannya Pak, tapi tidak lo perlu musabikkan di mana. Akece bapak ko kambo, kebetulan ambo lewat searah dengan tempat tujuannya. Jadi ambo tumpang salah sekalian gitu. Dan Teoto ambo bertanya kinyo ke pai kembang. Nyo tu dia kamu kan pai berubek.
Antah kamal lah kau pindah lo ke cerita kau ke RT kau pak. Kata beliau awak duit payah. Pai ke Barubek kau menumpang ke Ustaz ku alhamdulillah. Lai tailak long kos ambo untuk ke bayi. Yang berhak awak mendapatkan bantuan BLT tak dapat awak doh. Sementara di samping rumah awak boto, bonda, rumahnya rancak ada pek bantuan. Kecambo bang ko bitu apa ndak dapat. Awak ada dun sana je nyo doh je. Ya, inyo akrab sama si anu tu je. Begitunya yang kek jadi RT langsung sekali. Bahasa orang ko, lai ambo samping inyo, lai berhak orang ko dapat. Oh nyo dari dulu datanya masuk lai bang pak protes-protes lai je. Aila menyasa ambo memilihnya dulu ustaz je. Ambo diarok inyo rasul-rasul kailo dua dipilih dewa. Lalulah manangnya mutlak lo manang di musola tu ustaz. Ande begitu lah dan ianya jadi jabatan RT saja. Ala lupu jawab. Anda ada pengaruhnya tu tu? Ada kan? Ada. Jadi ibu namanya engkau nak ada pengaruhnya ada. Kan orang nan pimpinan itu didulukan selangkah, ditinggikan serantiang kan betul itu. Tidak harus mereka yang kemudian kita pilih ibu-ibu ya. Adalah orang-orang yang mungkin tidak akan mengenal kita. Wajib harus tahu dengan siapa yang mereka pimpin. Ini kan awak dan memilihnya. Kedaulatan itu sebenarnya kan di tangan rakyat pak. Kan itu yang demokrasi. 200 juta lebih awak di negara awak. Kedaulatan bagi awak. Kekuatannya bagi awak. Indak namu hanya mengikuti apa yang diaturkan oleh undang-undang yang digariskan kepadanya. Turunkannya. Itu berarti kan kedaulatannya ada dalam diri awak. Nah skopnya yang paling etik kok. Skop paling menengahnya mendeliko. Contoh Bapak Ibu ya. Bahkan pemimpin di dalam ibadah kita saja. Kalau tidak setuju dia pak, tidak sah nanti itu. Contohnya bu, menjadi imam. Imam ko, Pak Imam menyuruh ambo tadi. Pak Imam salah. Bang ko biko takwik menjadi imam tu. Alhamdulillah Pak Imam kita luar biasa. Dak kamu muji beliau di depan beliau pak. Karena syarat imam tu fasih baca Qurannya. Fasih bu. Dan disenangi oleh jamaahnya. Kalau ada imam yang tidak disenangi oleh jamaahnya, bukan personal pak ya. Personal lain cerita tu. Sadonya ya senang jadi imam kau. Ibu kau tidak suka saja. Bang tidak suka ibu sama imam kau. Dulu rencana akan calon menantu tu mau ustaz. Tak muah jawab dah. Alam alih semua jelik begini. Tu tak muah tu dah. Ya, tu tidak bisa tu dah. Tu personal ibu yang bermasalah dengan imam. Tapi kalau jamaah senang, selesai sah solat berjamaahnya. Kalau jamaah tidak senang dengan beliau, tidak sah terbu. Jangan imam lah, muazzin saja. Kalau tidak senang jamaah dengan muazzin ini, introspeksi diri muazzinnya. Mau pernah bertemu dengan satu musajid, kebetulan kajian zuhur. Lemrengge pak ko waktu solat lah masuknya tuanya. Amang geliang jamaah di lainyo lazan ustaz. Pak hatu cuma. Dangal ustaz azan ni biko cik. Tersuri jamaah tu datang ke Madinah. Gaih ko dari kecil awak janazah ni le. Ado rancak suara dari itu. Anyo gagih juga muka le. Di awak akan bersomasi ko paralu pak. Begitu awak disuruh jadi imam awak melelak kan. Agak jamaah ni ustaz dak lu nama jadi imam lah. Pasti nan itu tu lo nanya. Apa mangko itu? Antahlah ustaz. Damam kami menjadi itu mah. Itulah. Karena solat yang disirkan tu zuhur dengan asar kan tak perlu bacaannya di apa tu. Tagak lo nya ke muka la ilaha illallah. Mambok lamah jamaah ustaz. Kan pengaruh tu pak. Pemimpin dari skala yang skopnya kecil. Bayanglah ibu nanti kalau skopnya kadang. Dari 8.000 BBM naik jadi 10.000. Anda damam orang duitnya. Kecil ibu kau diambil sembarang salah saat mau 10 mau 5 balik. Oh ya harga bensin tu diambil nak pengaruh ajan salah bu. Ibu dah tak bonda naik gojek kalau ibu mah.
Begitu merengge bu, naik gojek, tiba di tampek tu barang nak 5 balik bu. Mangga aku 5 balik dan bagi petang 10 hanya. Dah tahu bu BBM naik. Anak naik lu sugai ibu dia buat dia. Jadi orang yang menganggap bahawa tidak ada pengaruhnya, salah. Dari sisi ekonominya, kok pengaruhnya. Dari sisi kejiwaan awak yang lain, kesehatan, kok pengaruhnya. Dulu ketika BPJS itu digulirkan Pak, ada yang gratis, senang awak berubah. Ya, lama kelamaan muncul masalah. Yang gratis kok seolah-olah tidak dilayani oleh pihak kesehatan. Gratis mah. Awak nak sakit, nyo nak naik sugar ke awak macam dia. Iya bu ya. Dia lebih berubah lah ibu kemari aja. Oh, gratis mah. Maka pasien umum lebih banyak pelayanan terbaiknya daripada BPJS. Tak bisa ditutupi itu Pak. Akhirnya Pak, hilang dan gratis. Kau tinggal cek-cek le, cerita beda. Naik kata dibayar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Makin tinggi kelasnya, makin rancak pelayanannya. Kan berpengaruh tu Pak. Pendidikan urusannya bisnis kebanyakan. Iya Bu. Ibu kan mengaluh teman. Dulu ketika kami sekolah ECD, buku dari kelas 1 sampai ke kelas 6 itu bisa dipakai untuk 5 keturunan berikutnya. Nah, apa rancang-rancaan sampulnya. Bayi ingin kanak jangan sampai cabiak buku yo nak. Kalau dipakai dia adik awak nanti itu mah. Tiba di berikutnya nanti itu jo. Kadang lah hilang halamannya 5 balik halaman Pak. Ya, pakai jo boleh. Rancak jo menurutnya boleh tu. Catatannya bentuk itu jo. Salai saja sacik buku saja. Isi bara dulu tu Pak. Isi ya. Bergambar anak gadis Pak ya. Itu ya. Berumah gadang. Bercoret-coret dia anak-anak awak. Bagi bersungguh bagi anak gadis kau. Itu saya cik jadi je tu mah. Tak ada orang protes. Kini Pak. Jadi semua bentuk itu boleh. Kau catatannya. Kau PSPR-nya. 3 bu. Tiba lo guru dan saklak. Keceknya sampul beda-beda. PS-nya kerjaan sekolah mereka, PR mereka, catatan mereka lo sampulnya. Tambah sakit ibu ni. Dan saklak kan lebih parah lagi. Iyo tidak bisa bagi share terus. Program sekolah muncul balik, tas mesti ditukar setiap semester. Dia awak dulu ketika sepatu saja lah bentuk buaya lapanya Pak, labang nganggu saja. Bahan kuih juga sekolah tu itu. Tak ada protes guru. Bersyukur lah pakai sepatu mah. Kawan bertelanjang kaki saja. Tak ada orang dari ibu dah Pak. Cerdas orang dahulu jadi profesor doktornya gini. Kurikulum cik sudah mah bu. CBSA catat buku sampai habis gitu ya. Guru duduk di muka awak sudah mencatat. Lama awak mencatat. Jadi aja awak. Lepas tukar kurikulum bu. Kinilah kurikulum merdeka lah. Ujung-ujungnya apa Pak? Bisnis guru maja bentuk tujuannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, siapa ambil kebijakan itu? Pimpinan awak, dan awak pilih. Jadi Bapak Ibu, ini pengaruhnya. Lalu dan kedua Pak, itu yang pertama tadi ya, ada yang menganggapannya. Dan kedua adalah jangan sampai kita kok merasa hilang akal sehat ketika menerima sesuatu dari orang yang akan kita pilih. Karena menjalang-jalang orang dipilih kok macam-macam gaya mereka. Mulai dari menyapu dan paling lama. Turun dari hati oto Pak balarinya kawak assalamualaikum Ustaz. Lei tahu jo jambo. Gitu. Ya lah dole. Lunak lo gigi pada lidah kan. Merecek randa-randa menyawak milih-milih. Sopan santun keluar darinya. Ba mongko itu ada udang di balik bakwan. Tapi ketika lah tak pilihnya nanti apa yang terjadi ibu? Awak lo kau menyapunya melengah Pak. Ditanya oleh Pak sehat Pak. Siapa ya sih? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, belum lagi yang datang rumah ke rumah. Ini setiap kelurahan tu setiap RT-nya pakai tim sukses Pak. Jangan terkibul lo dengan tim sukses oleh banyaknya dapat daripada awak tu. Awak dapat minyak 0,5 kilo. Ya, sudah itu le Bu. Gula seperampek. Mie instan cik. Kabarana lah haragonya tu Pak. Sensaro 5 tahun dibuatnya.
Tapi makanya ibu kepada para caleg-caleg yang akan namanya sama milih akan dipilih tu Pak. Kecewa kayaknya kan dalam forum-forum kajian, dalam khutbah Jumat. Jangan baharok mana akan dipilih orang kalau lah baragi. Ambo ada contohnya Pak. Kantong kresek hitam kau ditenteng di ibu kau pulang isinya ialah dos tadi sembako segala macam. Begitunya sampai di rumah aku tanya, siapa tu nan magi bu? Tak takana dia boleh doh je. Alun kau memilih tanggal sampai balik sampai di rumah dah takana dia doh. Anan bedonyo ikola baragi, ikola magi pulo, ikola membari pulo, ikola maunjuan pulo. Denyo dek memangnya butuhnya terima satu Allahnya. Dapil samo. Urang sana berbeda, partai beda. Ceknya siapa nak kamu pilih ke Ustaz? Pilihan hendak baragi. Iya. Kalau nak baragi ibu pilih akan baca caranya. Kalau nya tibo jual ibu menjalan tanggal sampai balik kok. Lalu ibu terima, jangan tekan kontrak karena itu kalau ibu tekan kontraknya sogok jadinya. Pak kabar lagi ya kamu. Tim sukses kok kabar lagi ya kamu. Nak kamu pilih nanti you dapat dua ya. Mau pilih orang lain antara latan siko. Sedekah dari situ ambo terima. Biar nak mau makan halal. Assalam gitu cek lu ya. Lai talok dia tu. Nak talok yang kuih dah pulang ya. Ya, kapan perlu ibu sampai laki dia lebih banyak bagi dari itu teman. Biarlah dia memilih laki dia daripada memilih awak. Kini awak umbuk-umbuk jo mie instan, umbuk-umbuk jo gula separampe, sansaro dia nanti 5 tahun ke datang. Sorry ye kan itu ya. Kalau pandai ibu nyampein. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, akal sehatnya mesti dibawa. Lalu bagaimana Islam menempatkan kepemimpinan itu Bapak Ibu? Itulah kajian kita sebagai penutup ya. Kepemimpinan itu di dalam Al-Quran disebut dengan khalifah. Ya, apa Bu? Khalifah. Atau disebut dengan kalimat lain imamah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak disebut juga dengan ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Dia juga bermakna pemimpin. Khalifah itu pengganti. Orang-orang yang kita tunjuk sebagai pengganti untuk mengurus negara ini agar kita sejahtera di dalamnya. Mereka menegakkan keadilan dari segala sisi kehidupan. Jangan ibu-ibu baca keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Kalau tidak terwujud, apalah artinya slogan itu aduh. Ada antaranya Bu, adil dalam berekonomi, meratu. Tapi kenyataannya Bu, nan dua menjadi pejabat tu, saya nak kayunya. Awak nak memilihnya, mengaiskan saki Pak. Ambo miris mencelik kehidupan masyarakat kini, oleh generasi muda kini Pak. Baiklah Pak ke persimpangan-simpangan jalanan padat-padat kendaraan tu di Katib Sulaiman, di Sudirman. Kalau Sudirman lain dah kurang tu Pak. Di Katib Sulaiman atau di daerah lain. Celik ada Pak Ibu. Anak-anak muda tu menyubarang-nyubarangan oto kerajonya gini Pak. Subarangnya oto orang kadang baragi 1000 kadang tak lah dah. Panik lah wak dia menyubarangan di hujan dari ni tiba seki kepala diarok piti 1000 boleh turun dari supirnya kira kacau oto kau tak pernah dibuka aja dah. Kadang awak ibu menceliknya Pak ya disampainya Pak lah junjukan telapak tangan itu lah diambilnya oto orang lalunya Pak tindak awak ada tersentuh hati awak untuk beragi biko lah awak beranggapan kalau dia gini nyusat tu gelandangan dari mana dia kan bau sawo tu. Tapi kalau hanya meminta-minta saja Pak dari rumah ke rumah dari tempat lain badannya pada go awak kue hanya minta-minta so ibu sampai ngenyo ndak ada. Tapi kan dia berusaha kan. Tapi di balik itu Pak kok semakin banyak jualan model kok kerja dialah generasi muda gitu. Ba masa depannya kan itu yang kita pikirkan Pak. Ba masa depannya bilonya ke rumah tangga untuk dirinya saja tidak cukup dah. Kesenjangan itu terjadi dalam segala kehidupan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, apa dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam? Yang pertama, dasar kepemimpinan itu adalah tidak boleh memilih orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di negeri ini.
Itu sudah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia. 2009 balik sudah dibuatkan tu Pak. Terletak di Padang Panjang. Lalu dikuatkan kembali. Bahawa kau itu Bapak Ibu, kalau tidak benar-benar beriman, kalau hanya sekadar kamuflase saja, itu akan dikibuli Pak. Karena orang munafik itu akalnya banyak. Calilah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Lah kadakek-dakek dipilih ya. Banyak yang berwujud-wujud saleh gini Pak. Baju gamis model lambo orang. Sal Palestina tibo. 5 orang daraminya salat subuh di situ. Sebelum itu kamarnya mendangku saja sembahyangnya, jangan ke sembahyang 5 waktu Jumaat nak nampak ada. Tapi begitu ke dipilih muncul salehnya. Ya Bu, kecuali nama-nama orang mat saleh itu oleh saleh itu Bu. Nah, di Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa lagi kalau ngaku-ngaku jadi ulama? Ada yang viral beberapa hari kok Pak. Iya kan? Ulama kami atas nama ulama Sumbar mendukung paslon tertentu kan begitu. Ya, yang sebelumnya kami dari paslon ini berpindah ke paslon itu. Rupanya Pak gaek ko. Ya, macam-macam lagi nih kok. Ambo beberapa mau video klarifikasinya ambo lah dapatkan. Bahkan beliau lah nampak bahasa beliau memang diperalat. Dan itu sudah buat laporan ke polisi karena beliau sudah ditipu. Bamang kau begitu. Ada dua kemungkinan Pak. Yang pertama, pitihnya dijanjikan kau tidak sesuai mungkin. Ya. Dan kedua, dibuli dari netizen. Kau netizen kau bayo gini Pak. Stres dibuatin karena dibuli mungkin kan. Dibuat laporan ke polisian. Bahasanya kemudian ditipu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlu Pak orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pilihlah mereka yang subuhnya nampak dewak di situ, ibadahnya jale dewak. Kenapa? Kalau dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan bahwa amanah yang tertumpang kepadanya akan dijalankan dengan baik. Kalau kepada Allah saja dia tidak takut, mana mungkin kepada manusia dia mau taat kepadanya. Di Bapak Ibu yang dimuliakan, itu pertama. Dan kedua, pemimpin yang akan kita pilih ini Pak, dipastikan adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Nabi SAW sudah mengingatkan, apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kiamat itu akan datang. Makna kiamat itu adalah hancurnya Pak. Ya. Kalau tidak ahli di bidangnya, agen kayaknya tidak akan mungkin itu berjalan. Iya Bu. Musaji gua dipimpin oleh orang yang tidak ahli di bidangnya. Piti masuk banyak, piti kedua tidak jalan. Kan ada musaji di pada kota Padang gua. Ratusan juta dananya Pak. Raib. Hilang. Kemana agen? Antalah. Piti musaji saja oleh begitu dia. Apa boleh nanti piti umat kan? Piti orang banyak. Yang pertanggungjawabannya bukan personal gitu. Pertanggungjawabannya kepada umat. Ini kalau tidak tahu Pak, tidak mengerti, ayo rumi dibuatnya Pak. Makanya tidak terbedaan mana asam sulfat mengenai asam folat. Kan Bapak Ibu tuh. Di Bapak Ibu yang dimuliakan harus mengerti dengan urusan itu. Kalau awak diserahkan dengan satu urusan, lalu awak tidak ahli dalam bidangnya Pak, maka yang terhormat itu adalah menolak dengan bahasa yang paling halus. Serahkan sajalah yang ahlinya. Ambo tidak ahli dalam bidangnya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu ya, dang lay ahli saja oleh makan hati awak di Pak. Tiba-tiba ibu ku datang ke rumah ambo pagi-pagi, disodorkannya secari keratih kamu kecenya minta tolong tangan je. Tombo baca surat dan kalian buat tanda tangan ini Pak. Ya, yang bertanda tangan di bawah ini adalah pengurus masjid musola. Nah, buen tampek macam menyatakan bahwa yang bersangkutan nama adalah jamaah tetap di musola tersebut. Tombo tanya ke ibu kok, jamaah tetap. Setahu ambo tidak pernah ibu datang ke jemaah ke Madinah kan?
Kalau ambo tanda tangan ni, ambo berdosa masuk neraka, ibu dapat bantuan dari Basnas. Abah alai adil lah so itu. Hanya yang seru. Ia tanda tangan salah CA lah ke salah tanda tangan. Tak ada nan salah dari tanda tangan, tapi menando tangan ini tu nan salah. Ibu tak pernah jankan 5 waktu lagi. Jangan 5 waktu Idul Fitri saja nak ada nampak di masalah tu dah. Kini ambo buat tanda tangan di situ sebagai perwakilan dari pengurus musola. Badoso ndak ambo tu je. Baduto ndak ambo tu. Apa yang dia buat tu? Di salah-salah tanda tangan Pak bisa jadi masuk penjara, apa boleh masuk neraka. Nyo pulang Pak, indak lah je. Minta tanda tangan cik kau dah dapik dia tu je. Biku dipecat tu je. Ha kecik ambo. Pecat lah ambo orang Semando mah pecat je lah. Ambo cari bini je lagi semua kan. Ha. Samih lah orang rumah ambo dia nak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kerumit tu Pak. Ndak muah sembarang-sembarang saja. Tujuan ambo Bu, ambo agih solusinya. Solusinya. Kan lain lamu surat kau keregian ni kuah. Lain lamu Ibu. Kat 3 hari kau jadi mah. Rutinlah datang kamu saji ke musola tu. Buk tanam yang tak kebahagiaan. Di Bapak Ibu, kalau dibohongi awak Pak, lalu awak namuh lah bertinggi dengan bohong tu. Kerugiannya ada dalam kehidupan kita. Nyo ndak datang anak kau wirid remaja. Agi aja tanda tangan. Agi cek ke kawannya mengang datang situ di remaja. Tanda tangan tu kena pek jo nyo hanya payah tu Pak. Tapi kalau le nongol siko dua siko, dengar pengajian mengangkat tanda tangan. Tanda tinju lagi mah. Ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus orang-orang yang tahu dengan apa yang akan dikerajokan. Iya Bu, tahu dengan dikerajokan. Pengurus masjid dengan tahu yang dikerajokan. Berefek Pak. Kalau pengurus masjid tak pernah masuk masjid, jamaahnya pun malih masuk masjid. Mengalah solat berjamaah Bu. Mengalah solat jamaah tu. Ketua saya tak pernah masuk masjid tu je. Kalau nanti ketuanya masuk neraka, ibu masuk neraka lah je. Ya tidak ada Ustaz. Ya mengalah apa itu lo kan diturik. Salahnya sia dulu. Salah awak jo. Duduk di masjid sama-sama tu dipilihnya. Ibu ya. Di Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ambo sampai hari kini Pak dibalat untuk menjadi ketua nakmuh. Cari ustaz saja. Mencari-cari ustaz, mengelola di bidang pendidikan dan dakwah. Agen tu kambo dan ambo kerajokan. Menjadi ketua biar lain tak. Ba monggo itu. Naik lo tereso di buat kadang-kadang jadi pengurus Pak. Bagaji ndak doh. Tupoksinya kadang upik cacian tibo juo. Ndak do wirid salah ya Pak. Kadang musaji biti banyak wirid tado. Tu ala tu. Dia don wirid dan mengecek pun tak datang. Ya. Dia datang lu ustaz tu. Malam-malam bulan Ramadan tu Pak. Kami mencari ustaz tu 28 orang kami cari. Tak ada nenelok di jamaah tu. Tak ada nenelok di jamaah tu. Malam pertama panjang kajinya. Tak ketujuh dia. Panjang mana. Dah mengantuk sama tu awak dia. Mengaji je lah tu je. Ada kecil awak ke ustaz malam berikutnya. Dia panjang-panjang lah ceramah tak. Ini dia tahu jawab dia awak mah. Ayolah dah je. Nak ceramah maksud lama-lama tu. Iyo saya singkit-singkit lah Pak. Dibacanya ayat, dibacanya di setarang saya Allah mabuk je. Inyo lo jadi imam, singkit lo imam di bawahnya. Pulang lah berceloteh lo jamaah. 200,000 amplopnya semantanya tukang saya sehari depek dia tu aja. Salah jo, nak mengecek kau tak pernah menyumbang kau Pak. Yang nak berceloteh kan itu je. Ulang menyumbang tak lama celoteh. Yang tak pernah menyumbang celoteh tu mah. Siko nak do Pak ya. Siko nak do Pak. Amalan disuak, dan pengganti dan datang. Ustaz yang tak kama tak lo jalih. Padolah umbu-umbu amben dalam WA tu Pak. Silakan datang ke musola ambo. Ya. Kalau amplop tak lo kalah dari masjid. Ayah dua lo tu Pak. Pakai teh taluh lo malam tu. Ya, nak semangat ustaz kau. Ayah kan sekadang kola ye. Tempat masjid lain sekadang-kadang masjid ayah bercucuk je repek je Pak. Tu payah lo cucuk semua. Ya, patah pipet. Aiko banyak ayah ni dia. Ambo bawa lo pulang teman. Mau keceng gini. Antum kalau ceramah di tempat ambo, ndak usah pulang dulu. Mampir ke rumah. Di rumah ada makanan, ada sate, ada bakso segala macam. Makan gratis, bawa pulang sekalian. Akan meranda itu. Hanya cari musajidnya ada 3 yang sudah penggantinya.
Alam pengganti kau nak lo beres apa? Aku jadi cacik lo di jemaah kamu. Cepat tu je lah dia je. Entah titik koma tak ada je. Habis suat nama ngaji tu dosen ambo lambek pak. Ya. Kuliah saya dah nama mau pandangan saudara-saudara ya. Nanti beranti selama-lama tu pak. Ngecek-cek banti selama-lama. Hanya bawa lo ceramah model itu. Salah lo le jemaah. Entah apa nak kena sabui je. Jadi 28 orang tu cik dan eloknya bu. Anak cik tu elok mah. Apa tu santiang ceramah. Tapi lah gaik je. Yang salah juga tu pak. Ya. Yeah. Oh ceramah salah tu. Kurban salah juga pak. Kada bagian daging salah juga. Tagak 5 ekor jawi di muka musola tu. Jawi lai 5. Ni kan ada bahasa kan dua pak. Jawi 5. Ya, hampir kadang cik ketek. Alain tak nyemak kalau di panitia tu. Pijang kecek-kecek tak pi sampai ke telinga apa. Nak mengecek kau, nandak pernah kurban-kurban. Ya, terima je lah daging tu alai. Tapi begitu Rita Bayu ni kayaknya, ampek ko haragonya segiko kuah. Nancik ko pagimbangannya. Gadang sa dualahnya tekor kami. Iko piti banyak transportasinya, piti sakunan keluar. Kalau tahu ibu, entahlah ma tahu dente. Dia dia daging sa dualah ya pak. Salah juga. Daging saya isinya je, ada tulang dari sup tu je. Banyak tulangnya, salah juga. Tulang sana banyak ada daging tak ada je. Ni bawa dari penitia pulang ke rumah eman. Ambo namanya gue nama bawa daging ke rumah tu bu. Ambo imbau ibu tu. Datanglah ibu kemari. Atu cari isi kulkas ambo dengan daging musola. Alhamdulillah sebagaimana tiket yang ada sebab lepek nan. Dan itu pun bagian ke jemaah lain man. Tapi ada nama nitipkan kamu nanti bu sore sekitar jam 4:30 atau 5:30 bara ibu nio daging. Tagak kapal loto ambo tu menjapui kamu masjid-masjid dan kamu bagi fakir miskin. Ada datang ibu kemari bara ibu nio. Rupanya muka saya dan tabah pak malu hilang. Iyo nya tibo. Kalau tibo ambo nak terjapui di motor. Iyo lah ya do je. La ilaha illallah. Anak kemari rumi bu. Sudahlah nak gaji upik tibo loh. Urus masjid kan ada gaji pak. Di bapak ibu yang dimuliakan, kalau tidak ada skillnya, jangan berharap pak. Ya, kalau tidak ada keahliannya, jangan berharap kita akan mampu ditumpang dengan kebaikan kepada mereka. Dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi ngurusin umat. Jadi bapak ibu yang dimuliakan, itu dasar-dasar kepemimpinan bapak ibu ya. Terakhir, karakter kepemimpinan itu. Apa karakter kepemimpinan yang mesti kita pilih pak? Ampek sajalah gitu ambil. Yang pertama siddiq ya. Siddiq itu jujur. Calik rekam jejaknya, lain tak pendutonya. Dia tak janji je. Janji manis saja. Kenyataannya tak ada dah. Ya bu. Awak kan deklah dikibuli janji saja sejak dahulu. Termasuk janji udah ya bu ya. Ada ibu dijanjian dia udah kau. Sebelum dapat ibu janji manis ni dah tanggung dah. Kamar bayi berdua. Kau kamar mandi digendong bagaimana? Iyo maka digendong. Sampai kini membimbing awak tak muai lah. Awak tu kena gendong lah. Badannya kurus. Awak kaput lah kena gendong lah kamar mandi dia. Tersungkuan lagi tu. Cerita alun dapik tu nyo. Kalau dah dapik awak. Sabar dia. Saya nak dia pinta amuah. Menunggu ibu berlanjut pasal steba je. Hijau cik betul. Alun beranjak balik nak kecil. Capek dia. Belalang cik betul kau. Kesudahan kaji tu sampai. Sekiranya pulang salah udah lah. Biar gua jo becak pulang dulu. Dulu mana sabar ni apa janjian tu nak do lagi dia. Ini ibu aja dikibuli janji mana. Sampai kan anak ibu di rumah ya. Kok lah punya pasangan dan diam-diam punya pasangan aja diimbalan janji saja. Pastian janji itu terrealisasi bu. Ya bu ya. Jadi lah yang kena naik gini gua janji 1000 pak. Cik yang kata laksana tindak dia begitu. Itu satu pak siddiq. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah bu? Bisa dipercayai dia. Dari janji yang diucapkannya memang dia mampu untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah faktor iman itu penting pak. Kenapa?
Karena orang munafik itu nanti dalam neraka yang paling bawah. Orang munafik itu Bapak Ibu, kalau dia ada jadi pemimpin, susah kita jadinya. Jadi Bapak Ibu, amanah dipercayai. Apa yang sudah dijanjikannya, maka bisa direalisasikan. Dialoglah dengan anggota-anggota calon dewan itu Pak. Nanti kalau Pak duduk di komisi marah Pak duduk. Di komisi itu mengurusi jangan sadu Allah Pak ambai Pak. Kalau di komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 10 kok Pak. Kalau Ibu tahu di undang-undang ya, yang diurusinya kuah, apa janjinya ni kuah, dia ni mah apa dapetnya. Nani yo saya lah. Nak cerdas tu anggota dewan dia Bu ya. Nah, di Bapak Ibu yang dimuliakan, amanah. Dan kemudian yang ketiga tabligh. Apa itu tabligh Pak? Keterbukaan. Ya, transparansi. Tak jaleh kalau awak nanti mengangkat pemimpin tertutup dan segala-galanya. Tak ada keterbukaan. Musaji saja Pak, ya. Itu mesti ada keterbukaan. Mau ang masuknya, mau ang keluarnya. Kalau uang masuknya banyak, keluar tak ada, kamu apa ibitinya? Ya, makanya ada laporan keuangan. Ika yang dimasuk, kau yang keluar, kau saldo akhirnya. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ngurus negara, triliun dan dananya ndak jantu painya dah. Dan awak ini mencekik aja duit. Ngurus hal kecil saja ndak bisa. Di kampung ambo di tendang je betang ubi itu tiba dalam parak itu berisinya Pak. Iko ndak mau lo buah ubi itu Pak, lo caru itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah fatanah, cerdas. Cerdas, cadiak, pandai bagi orang Minang. Tahu nyodah nangka maimpo orang tiang nangka mencucu. Ya Bu. Sebelumnya anyuiknya pelintai dulu. Sebelum dulunya di lantainya dulu. Itu nan cadiak, itu nan pandai. Aku bantu itu nanti pemimpin negara awak kau buat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal lampai balik Februari, ibu salat duha di rumah dulu. Tahu? Kemudian salat istikharah 2 rakaat. Mohonkan kepada Allah, ya Allah, ya, berikan ambo ketetapan hati. Siapa pemimpin yang akan memimpin negeri kau ya Allah? Yang terbaik yang engkau pilihkan ya Allah. Yang terbaik, ambo tidak mengana diri ambo saja ya Allah, tapi ambo kan ingin anak cucu ambo di belakangan. Jangan sampai sansaro anak cucu ambo ya Allah. Itu Pak. Karena bagi kini Bapak Ibu, kadang batang kawak di media sosial itu diulang tuh. Inyo dan kesejahteraan inyo saja. Iyo Pak, apa kan orang yang lah digaji di negara, pensiun apa lah punya jaminan hidup. Tapi ingat ada anak di belakangnya, ada cucu yang mengikutinya. Yang kelak nanti anak dan cucu lu jangan sampai sansaro karena pilihan Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, istikharah, masuk ke dalam bilik dan sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya sudah pilihkan yang terbaik untuk negeri ini ya Allah. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan beratkan siksaan kami, hisab kami yang di akhir nanti karena pilihan kami mungkin salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kita ini pemimpin dan akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, pendengaran, penglihatan hati semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan, akan tak dombo menyebut nama tadi depan. Ya kan? Kalau dulu Panwaslu di bawah, kau salah lah boleh tidak. Ini Panwaslu yang tali ado kerajaan tidak Pak. Bukti banyak sokok nyogoknya nyang ya kan. Ya, lado pelanggaran kode etika segala macamnya hanok saja. Jadi gaji dari negara, pinyo hanok saja. Itu salah Bu. Kalau lah salah lah milihnya dan salis ya, awaknya sendiri sendiri Pak. Maka pilihlah dengan pilihan yang terbaik yang Ibu yakini kebenarannya dan semoga Allah Taala memberikan pemimpin yang terbaik di negeri kita yang kita cintai Indonesia ini menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Negara yang makmur insyaallah, negara yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, tersinggung Bapak Ibu ya, telantuang dikenanya. Ambo minta maaf sekali lagi, tidak dalam ranah berkampanye tetapi dalam ranah mari Bapak Ibu
ingin Indonesia yang terbaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.